Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita dapat melaksanakan lagi kajian kita ba'da subuh, melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat, dan kita saat ini masuk kepada poin nomor 4 dalam bab tentang adabul muhadasah. Baiklah, coba kalian perhatikan lagi kitabnya. Kemudian yang kira-kira nanti ada al-mutrarodifat as-so'bah, kosakata yang sulit untuk kalian catat, atau kosakata mufrodat yang tidak tahu nanti ditulis terpisah ya, supaya nanti bisa kalian hafalkan lagi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Idza hadarat fil majlisi man hiya akbaru minki. Jika hadir di dalam majlis itu ada orang yang akbaru, yang lebih besar, lebih dewasa atau lebih tua darimu, ya, fala tataqaddami alaiha fil kalam. Maka janganlah mendahuluinya dalam berbicara. Wa qad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Abdurrahman bin Sahal radhiyallahu anhu, kepada Abdurrahman bin Sahal radhiyallahu anhu, kabir, yang dewasa dulu, ya. Lama aroda ayyatakalama fi qadiyatin, ya. Ketika ia hendak berbicara suatu masalah, ya. Wahwa ahdasa al-qaumi, ya. Dan ia itu adalah orang yang termuda di antara hadirin yang lainnya. Maka beliau mengingatkan, ibaratnya, diamlah, engkau masih belum dewasa. Ini dengan kata-kata kabir. Wa idza khatabtihi fastamili kalimati ta'dim wal ihtiram. Apabila engkau berbicara dengannya, gunakanlah kata-kata keagungan dan kata-kata penghormatan. Mislu antunna au hadratukunna. Jadi Anda atau saudari. Nah, kalau bahasa Arab itu suka untuk laki-laki, antum, itu bentuk penghormatan, ya. Meskipun itu satu orang, ya. Begitu antum, ya Ustadz, gimana, ya. Au jana bukunna, ya. Atau juga misalnya saudari. Wa'lami an na tauqirul kabirati. Ketahuilah
bahwa penghormatan kepada orang yang lebih tua itu mubasyirun bituli umri shogirati, itu telah dijanjikan balasan umur panjang bagi anak muda. Jadi kalau kalian menghormati yang lebih tua, itu ada faidah yang lain. Di antaranya adalah dijanjikan umur yang panjang. Bituli umri sagira. Kama fil hadis. Ya, sebagaimana di dalam hadis. Ma akroma sabun syaikhon lisinnihi. Ya. Tidaklah seorang anak muda menghormati orang tua karena usianya, illa qayyadallahu lahu mayyukrimuhu inda sinnihi, melainkan Allah mentakdirkan baginya orang yang akan menghormatinya ketika ia mencapai seusia itu. Jadi orang yang ingin dihormati nanti ketika masa usia tuanya, ya hormatilah hari ini untuk orang tua yang ada, ya. Jadi kalau kita menghormati orang tua, memperlakukan dengan baik orang yang lebih tua, kita pun nanti akan diperlakukan sama seperti kita memperlakukannya. Ya. Wa idza hakat laki bintun hikayatan, apabila seorang anak perempuan menceritakan suatu cerita kepadamu, au akhbartaki bihobarin, atau mengkabarimu tentang sesuatu berita, fala taksiri khotiroha, janganlah engkau menghancurkan perasaannya. Bikauliki, dengan perkataan, qad sami'tu hadhil hikayah, aku sudah mendengar cerita ini. Qad sami'tu hadhil hikayah. Au hadal khobar, atau cerita ini. Walakin iskuti, tapi diamlah. Ka'annaki lam tasma'i dzaliki min qablu, seperti seakan-akan engkau belum mendengarnya. Wa kadzaliki, begitu juga, idza golitot fi hikayatiha, jika keliru dalam menceritakannya, au khobariha, atau kabarnya, fala tadhaki alaiha, janganlah mentertawakannya, wala tarudi alaiha bijafain wa syiddatin, jangan pula menyalahkannya dengan keras lagi kasar. Bi antakulilaha, misalkan dengan cara kalau kamu mengatakan kepadanya, kalamuka goiru sohi, perkataanmu, kalamuki goiri sohi, perkataanmu tidak benar. Walakin, akan tetapi, arsyidiha ila golatiha bilutfin, tunjukkanlah kesalahannya secara halus, ya. Qailatan, sambil mengatakan, rubbama kada, barangkali begini, ala ma adunnu kada, menurut perkiraanku begini, ya. Wa idalam takbal tambihaki, jika ia tidak menerima teguranmu, ya, patrukiha, ya, maka biarkan dia, wasya'naha, ya, dan dalam keadaannya.
Wa iyaki antatanazai ma'aha. Janganlah engkau bertengkar dengannya. Wa ingkanal haqqu ma'aki. Meskipun engkau ada dalam pihak yang benar. Wa fil hadisi, di dalam hadis, man tarokal miro'a wa huwa muhikun. Buniyalahu baitun fi a'lal jannati. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, man tarokal miro'a, barang siapa yang meninggalkan pendekatan, wahwa muhikun, sedang ia ada di pihak yang benar, bunyalahu baitun fi a'lal jannah. Baginya akan didirikan sebuah rumah yang dari dalam surga yang tertinggi. Ya. Wa fil hadisil akhor, dan di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fil hadisil akhor, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Janganlah engkau mendebat saudaramu, dan jangan pula bergurau dengannya. Wala ta'idhu mau'idan. Jangan engkau menjanjikan sesuatu kepadanya. Patuh lipahu, lalu engkau mengingkarinya. Wa in akhtati, jika engkau bersalah, panabbahat ki bintun, lalu diingatkan oleh seseorang, fakbali minha at-tanbih. Nah, terimalah darinya peringatan itu. Ya, peringatannya biparhin wa sururin, dengan gembira dan senang hati. Waskuriha ala nasihatiha. Berterima kasihlah atas nasihat-nasihatnya. Wahdari antakbalil haqqo, dan hindarilah engkau tidak menerima kebenaran. Ya, fa inna dalika minal kibri, karena itu termasuk kesombongan. Wa fil hadisi, di dalam hadis, al kibru batarul haqqi. Kesombongan itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menerima kebenaran, itu termasuk kibar. Orang yang sombong, ada dalam kesombongan. Jadi adamul qabul, adamu qabulihi, ya. Sadisan, yang keenam. Wa min adabil muhadasati aidon, dan ya, di antara tata krama dalam berbicara juga, antah tarisi minal kalimatil badiati. Engkau hindari kata-kata yang kotor. Wa minas sabbi, begitu juga kata-kata makian, caci maki. Wal la'ni, dan pelaknatan. Wa qad warada, dan telah disebutkan di dalam hadis, laisal mu'minu bita'anin wala la'anin. Bukanlah orang mukmin apabila suka memaki, suka melaknat, wala fahishin, maupun juga berkata keji, wala badi'id, dan juga kotor.
Wa antajtanibi, dan hendaklah kamu juga menjauhi al-ghibata, perbuatan gibah, pergunjingan, wal kadiba, kemudian dusta, wan namimata, dan adu domba. Qala Allahu ta'ala la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan pakarihtumuhu. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. La yaghtab wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya? Maitan pakarihtumuhu. Ya, maitan yang sudah mati pakarihtumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ini kalian bisa lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, ya, kaburat hiyanatan antu hadisa ahoka hadisan. Betapa besar hianatnya apabila engkau kabarkan suatu berita, apabila kamu mengabarkan suatu berita kepada saudaramu, huwa laka bihi musaddiqon, lalu dia mempercayainya, wa antalahu kadibun, sedangkan engkau mendustainya. Jadi betapa besar hianatnya apabila engkau kabarkan suatu berita kepada saudaramu, lalu ia mempercayaimu sedang engkau mendustainya. Itu sama termasuk hianat, bahkan kaburot, ya, besar. Kaburot hianatan antu hadisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa antalahu kadibun. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis al-ahor yang lain, la yadhulul jannata nammamun, tidaklah masuk surga orang yang suka namimah, yaitu orang yang mengadu domba. Wa anta truki al halifa walau kunti sodikotan. Janganlah bersumpah dengan nama Allah, meskipun itu benar. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai sasaran bagi sumpah-sumpahmu. Wa alla tatakallami bijahlin. Jangan juga engkau bicara dengan kebodohan. Wa idza su'ilti an syai'in la ta'laminahu fala tastahi an taquli Allahu a'lam. Bila mana engkau ditanya tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui, jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Au la adri, atau saya tidak tahu.
Fa inna dzalika, karena jawaban itu la yad'u min qadrika, tidak akan merendahkan derajatmu, ya. Bal yarfa maqamaki indallah, akan tetapi akan menaikkan kedudukanmu di sisi Allah. La yad'u min qadriki bal yarfa maqamaki indallah wa indannas. Begitu juga di sisi manusia, ya, atau di masyarakat. Wa yadullu ala quwwati idinika, itu menunjukkan kekuatan agamamu, ya. Ya dulu ala quwwati diniki wa taharati qalbiki, dan kesucian hatimu. Wa tanali nabidalika sawabal ilmi, maka kamu akan mendapatkan pahala ilmu, ya. Walidalika qala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala, la adri nisful ilmi, aku tidak tahu adalah separuh daripada ilmu. Satu lagi, sabian. Wa anta takhaffadi aidon fi kalamiki, berhati-hatilah pula dalam bicara. Min ibsa isyirri, dari untuk tidak menyiarkan rahasia. Wa minal mizahi ghairil laiki, dan juga tidak bergurau dengan tidak sewajarnya. Li'annahu yurisul hiqda, karena hal itu dapat menimbulkan dendam. Wa min kasratid dahiki, dan juga jangan banyak tertawa. Au rab'i sauti bihi, atau tertawa keras. Wa min ubu silwajhi, dan juga jangan pula bermuka cemberut. Jadi wa anta takhaffadi aidan fi kalamiki min ibsa'i sirri wa minal mizahi ghairil laiki li'annahu yurisul hiqda wa min kasratid dahiki au rab'is sauti bihi wa min ubusil wajhi. Hati-hati dalam bicara untuk tidak menyiarkan rahasia, tidak bergurau dengan tidak wajar, karena itu akan menimbulkan dendam. Tidak banyak tertawa keras, dan jangan pula bermuka cemberut. Biwajhin abus, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yubghidul mu'abbisa fi wujuhi ikhwanihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang suka cemberut di hadapan saudara-saudaranya. Coba. Wajah cemberut itu aja dibahas dalam Islam. Bahkan disebutkan Allah itu membenci orang yang suka cemberut di hadapan saudaranya. Wa minal kibari wal ujbi wal fahri. Dan juga jangan bersikap sombong, angkuh, dan suka membanggakan diri. Al-fakhr.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, fala tuzakku ampusakum, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kalian nanti bisa periksa di dalam Quran surat An-Najm ayat 32. Wa minal istihza'i bi ahadin au muhakatin. Dan juga janganlah kamu suka mengejek seseorang dengan meniru perkataan dan perbuatannya. Awit ta'ridi bisai'in min uyubihi, atau menyindir aibnya yang ada pada dirinya. Ya. Au ta'birihi bilaqabihi, atau menjelekannya dengan julukan yang tidak pantas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisaun min nisain asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu ampusakum wala tanabazu bil alqabi wa ida adatki safihatun bikalamin fa'aridi an ijabatiha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yashhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ayyakuna asa ayyakuna khairan minhum, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka. Khairan minhum wala nisaun min nisain. Nah, begitu juga jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Lebih boleh jadi wanita yang diolok-olokan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-oloknya. Wala talmizu ampusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan pula kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kalian bisa lihat lagi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Wa idza adat kisafihatun bikalamin fa'aridi an ijabatiha. Apabila seseorang bodoh mengganggumu dengan ucapannya, jangan menanggapinya. Kama qala syair, sebagaimana kata penyair, idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairan min ijabatihi as-sukutu sakatu anis safihi padonna anni ayitu anil jawabi wa ma uyitu. Idana toko sapihu pala tujibhu. Bila orang bodoh berbicara, janganlah engkau berjawab. Wa khairun min ijabatihi as-sukutu. Dan lebih baik engkau diam daripada menjawabnya. Jadi lebih baik itu lebih baik diam.
Sakatu anisapihi padonna ani, aku diamkan orang bodoh maka ia mengira aku ayitun anil jawabi wama ayibtu. Ia mengira aku tidak, padahal aku mampu. Aku diamkan orang bodoh maka ia mengira aku tak mampu menjawab, padahal aku mampu. Nah, inilah anak-anakku sekalian bab tentang adabul muhadasati. Jadi insya Allah kita selesai ini akan bicara juga nanti mengaji tentang adabul akli ma'al infirad. Mudah-mudahan pertemuan ini ada dalam karunia keberkahan. Ibadah saum yang kita laksanakan juga diterima oleh Allah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, in ahsan kalami paminallah, wa in asa'a pamindupi nafsi, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.